Halo, selamat berjumpa dengan Komsos Kesupan Manokwari Sorong dalam program Mutiara Kasih. Ada banyak sukacita yang kita hadapi, yang Tuhan karuniakan kepada kita berkat iman yang sederhana. Dan Tuhan juga menganugerahkan berkat-berkat-Nya kepada orang yang mau datang meminta kepadanya. Para pemirsa, Sobat Komsos di mana saja Anda berada, hari ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai dan dengan 10. Mari, saudara-saudari, para pemirsa, Sobat Komsos di mana saja Anda berada, mari kita satukan hati dan kita mohon semoga Tuhan menerangi hati dan pikiran kita supaya kita mendengarkan firman-Nya dan dituntun oleh Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau mengaruniakan kepada kami kehidupan. Engkau juga memberikan kepada kami rahmat iman, sebab dengan iman itulah kami diselamatkan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, bukalah hati dan pikiran kami. Semoga diterangi oleh firman-Mu, kami sungguh mensyukuri dan mengupayakan, memelihara, merawat iman kami. Engkau memanggil kami datang kepadamu, dan Engkau juga yang memberikan kekuatan kami untuk berjalan menuju kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami, hamba-hamba-Mu, mendengarkannya. Semoga kami berserah diri, penuh penyerahan total kepadamu, tanpa berharap pamrih darimu. Karena kami percaya, keselamatan merupakan anugerah yang Engkau kurniakan dengan bebas bagi kami. Engkaulah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, Allah yang kekal, bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan mencintai kami sepanjang segala masa. Amin. Sobat Komsos, para pemirsa, saudara-saudari seiman, di mana saja Anda berada, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil menurut Santo Injil Suci menurut Lukas bab 17 ayat 5 sampai dan dengan ayat 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kata rasul-rasul kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.
Saudara-saudari, para pemirsa, Sobat Komsos, di mana saja Anda berada. Ada kisah kecil. Kepada sekelompok kaum muda, pastor menawarkan, kita akan pergi berekreasi ke Pulau A. Siapa yang suka, silakan daftar. Terbuka untuk semua. Banyak orang beramai-ramai, berduyun-duyun datang mendaftarkan diri. Orang mengirim pesan WA untuk tolong didaftarkan. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut. Setelah terdaftar penuh, kemudian disampaikan, dari setiap orang yang mau datang, mau ikut, ada kontribusi sekian rupiah. Dan sejak saat itu, satu persatu mengundurkan diri. Satu persatu mengundurkan diri. Ada yang mengatakan, wah, kalau saya tahu begitu, saya tidak mau daftar. Ada yang lain mengatakan, saya suka, asal gratis. Ada yang lain mencari jalan yang lain, mencari alasan yang lain. Aduh, maaf, saya terlanjur daftar, tapi sebenarnya saya sibuk. Demikianlah, beberapa orang mengundurkan diri karena ternyata ada syarat, yaitu kontribusi pribadi, yang sebenarnya angkanya kecil dibandingkan dengan biaya perjalanan yang sesungguhnya. Saudara-saudari, para pemirsa, sahabat Komsos, di mana saja Anda berada. Kita barangkali menghadapi juga situasi atau keadaan seperti itu, di mana ada suatu perasaan menggebu-gebu, tetapi ketika mendapatkan tuntutan, lalu kemudian mengundurkan diri. Hari ini kita mendengarkan bacaan kitab suci tentang para murid Yesus yang meminta kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Baik untuk kita menelusuri sebelumnya, apa sebenarnya yang diajarkan Yesus atau apa yang dikisahkan oleh kitab suci pada bagian-bagian sebelum Yesus berbicara tentang teks yang kita bacakan tadi. Pada waktu itu, para murid, orang-orang mau untuk mengikuti Yesus, menggebu-gebu mau mengikuti Yesus. Tetapi ada pada bagian sebelumnya, Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa kalau ada orang yang melakukan penyesatan, lebih baik baginya diikatkan batu pada lehernya dan dicampakkan di dalam laut. Pada bagian lain Yesus mengatakan juga, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Kalau dia menyesal, ampunilah dia. Berapa kali harus mengampuni? Kalau dia meminta 7 kali pengampunan, 7 kali juga harus diampuni. Para pemirsa, saudara-saudari, di mana saja Anda berada. Beriman itu bukan soal angka. Beriman itu bukan soal kuantitas. Bukan soal pengetahuan kognitif. Beriman itu menunjuk pada kualitas, isi, bobot, penghayatan. Oleh sebab itu, para murid memang menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus berat. Apalagi kalau orang datang mau mengikuti Yesus dengan ekspektasi-ekspektasi, dengan bayangan-bayangan, dengan harapan-harapan untuk sesuatu yang dapat diterima olehnya. Padahal syarat yang diberikan oleh Yesus ternyata tidak mudah.
Misalnya, dalam bagian lain kitab suci, Yesus mengatakan, "Mari, ikutlah aku." "Iya, aku mau mengikuti engkau, tapi izinkan aku untuk memakamkan ayahku. Izinkan aku untuk pamit kepada keluargaku." Setiap orang yang mau mengikuti aku, tapi menengok ke belakang, tidak layak bagiku. Memang, menjadi murid Yesus itu terbuka untuk umum. Murah, tapi bukan murahan. Mudah, tapi bukan gampangan. Ada tuntutan tertentu yang harus dilakukan atau harus dipenuhi oleh orang yang mau menjadi pengikut Kristus. Hari ini ketika para murid mengatakan, "Tuhan, tambahkanlah iman kami," Yesus mengajukan dua hal, yaitu dalam kisah yang kita dengarkan tadi, kisah tentang biji sesawi. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, "Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan dia akan taat kepadamu." Kalau kita melihat dalam kitab suci, kemungkinan besar Lukas mengutip dari dua sumber, yaitu pertama dari sumber Matius, yang kita bisa temukan dalam Injil Matius pada bab ke-13 tentang biji sesawi. Dan Lukas juga mengutip dari Injil Markus, sumber dari Markus yang bisa kita temukan pada bab 11, kisah tentang pohon ara dan doa. Ketika itu Yesus sedang menyucikan bait Allah, dan ketika menemukan ada pohon ara yang tidak berbuah, padahal seharusnya pohon ara selalu berbuah tanpa mengenal musim, lalu para murid diajarkan tentang pohon ara dan kuasa doa, bahwa orang yang mempunyai iman yang mendalam bisa mengatakan kepada pohon ara, kepada gunung untuk berpindah dan pindah ke dalam laut. Nah, dua sumber ini, baik dari sumber Matius maupun dari sumber Markus, itulah yang dipakai oleh Lukas. Lalu apa yang dikatakan oleh Lukas dalam Injil yang kita dengarkan bab 17 tadi? Kalau orang mempunyai iman seperti biji sesawi, dia bisa memerintahkan pohon untuk terangkat dan pindah ke dalam laut, dan dia akan taat. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah dikatakan tadi, beriman itu bukan sekedar angka-angka, bukan sekedar pengetahuan, tetapi lebih pada penghayatan hidup, di mana orang dituntut untuk melakukan sesuatu. Pada bagian kedua dari Injil yang kita dengarkan tadi, yaitu tentang hamba dan tuan. Kita mengetahui bahwa beriman itu harus mempunyai hati seperti hamba. Dalam Injil kita mendengar bahwa seorang hamba melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Apa yang harus dilakukan, itulah yang dia lakukan, tanpa mengharapkan ada imbalan, tanpa mengharapkan ada pujian, tanpa mengharapkan apapun, tanpa pamrih. Dan ini merupakan sikap iman. Memandang diri sebagai hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Ada ungkapan bagus, "Do your best, God the rest." Lakukanlah apa yang terbaik yang mampu kau lakukan. Selebihnya nanti Tuhan yang menyelesaikannya. Nanti Tuhan akan menyempurnakannya. Jadi beriman itu tanpa mengharapkan apapun. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi
kalau orang mengharapkan sesuatu. Sama seperti orang-orang pada zaman Yesus yang mau mengikuti Yesus dengan ekspektasi-ekspektasinya, dengan harapan-harapannya. Dan ketika menghadapi tantangan, mereka mundur teratur satu persatu. Pada waktu itu Yesus katakan kepada para murid, "Kamu tidak pergi juga kah?" Para murid mengatakan, "Kepada siapa lagi kami mau pergi? Engkaulah sabda Allah yang hidup." Saudara-saudari, para pemirsa yang terkasih, beriman itu tanpa mengharapkan sesuatu, tanpa menuntut sesuatu imbalan. Dan ini merupakan sikap iman. Hari ini kita mau diajak untuk meneliti diri kita, meneliti batin kita. Kadangkala dalam hidup kita, kita mau mendapatkan sesuatu, berharap besar, tetapi ketika ada tuntutan kecil, enggan. Ketika ada tuntutan sederhana, tidak mau. Kita diajak untuk meneliti apakah sikap iman kita yang sesungguhnya hidup dalam diri kita. Apakah kita mempunyai hati seperti hamba? Hati bagaikan hamba? Hari ini juga kita mau diajak untuk meyakini bahwa orang harus tetap mempunyai pengharapan. Meskipun pengharapan itu kecil, tetapi Tuhan akan menyempurnakan pengharapan kecil yang tulus dari manusia. Mari, saudara-saudari yang terkasih, kita harus memandang juga bahwa dalam membangun kehidupan bersama, membangun lingkungan, membangun paroki, membangun stasi, membangun paroki, itu butuh kontribusi, butuh keterlibatan, peran serta dari kita masing-masing. Rasul Paulus mengatakan, "Kamulah batu-batu yang hidup." Kita umat beriman merupakan batu-batu yang hidup, yang menyusun dinding-dinding terbentuknya bait Allah. Bait Allah, bangunan rohani. Kita harus memberikan kontribusi, kita harus turut berpartisipasi, dan tidak boleh hanya menjadi penonton dan apalagi penikmat. Merupakan suatu sikap yang keliru bahwa orang memandang dirinya sebagai penikmat dalam lingkup umat lingkungan, mau menjadi penikmat. Kalau ada yang enak, saya ada. Kalau ada yang susah, menarik diri. Kalau ada rekreasi, saya ada. Kalau ada keramaian, saya ada. Tapi kalau ada tuntutan, kontribusi, keterlibatan, hadir kerja bakti, latihan kor, atau ada tuntutan-tuntutan finansial, mundur, bersembunyi. Bukan sikap iman yang benar, dan juga bukan sikap iman yang sehat. Menjadi pengikut Kristus berarti harus rela memanggul salib, menghadapi kenyataan-kenyataan sulit. Inilah tuntutan yang sepantasnya. Mungkin orang akan mengatakan, kok kenapa harus untuk beriman kok harus dituntut ini dan itu? Bukan soal tuntutan, tetapi pertama-tama adalah sikap iman. Kalau untuk sukses, orang harus berusaha, dan untuk sukses itu tidak selalu mudah. Beriman juga demikian. Beriman dituntut dari orang untuk ada usaha, ada upaya, ada perjuangan, ada kontribusi, ada keterlibatan, ada pergumulan yang harus dihadapi. Inilah yang dimaksud dengan iman yang persisten. Iman yang persisten artinya berjuang, mengupayakan sesuatu, bergumul,
Meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak kesulitan, meskipun harus mengalami kelemahan dan kerapuhan, tetapi selalu berjuang, mencari jalan, mengupayakan sesuatu. Dan ini merupakan sikap iman. Hati seperti hamba, hati bagaikan hamba. Mari, Bapak Ibu, para pemirsa, Sobat Komsos, saudara-saudari, di mana saja Anda berada. Mari kita memandang setiap pengorbanan kecil, setiap upaya yang sederhana sebagai sesuatu yang berharga, sebagai sesuatu yang bernilai. Dan inilah ungkapan iman, ungkapan kecintaan kepada Allah, ungkapan hormat akan kemuliaannya, ungkapan taat pada penyelenggaraannya. Gereja biasa menyebut ketaatan religius. Orang taat bukan karena terpaksa. Orang dengar-dengaran bukan karena terdesak. Mau memenuhi tuntutan-tuntutan bukan karena takut, tetapi karena cinta dan hormat pada kemuliaan Allah. Inilah sikap iman sebagai seorang murid. Semoga berkat-berkat Tuhan melimpah pada setiap orang yang mempunyai sikap iman dan mempunyai hati sebagai muridnya. Do your best, God the rest. Lakukan yang terbaik, nanti Tuhan akan melengkapi dan menyempurnakan sisanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada, semoga berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu dan menambahkan imanmu. Untuk itu, semoga berkat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang turun dan tinggal dalam diri dan kehidupan saudara-saudari sekalian. Semoga berkat Allah membimbing dan menyertai dalam pergumulan kehidupan setiap hari. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi saudara sekarang dan selalu.